Episode 61. Lucifer tetap tidak menggubris panggilan Stephen. Lucifer, lu. Panggilan Stephen berhenti setelah Lucifer melihatnya. Ada apa? Tanya Lucifer kesal. Ayo kita main tebak-tebakan, ucap Stephen. Apa kau takut kalah? Tantang Stephen lagi. Aku takut kalah. Puas kan? Ucap Lucifer meletakkan kopinya di atas meja. Pasrah banget sih, ucap Stephen. Aku yakin kau nanti akan jadi bucinnya Eva, ucap Stephen. Bucin? Apa itu? Tanya Lucifer. Budak cinta, hahaha, ucap Stephen tertawa. Lucifer menutup wajahnya dengan kedua tangannya karena menahan kesal. Sebaiknya kau keluarlah. Kau bilang kau masih punya pekerjaan kan? Keluar, usir Lucifer. Baik, dasar calon pengantin. Hahaha. Jangan lupa rencana bulan madunya. Hahaha, ucap Stephen sambil melangkah keluar. Sementara Lucifer menggepalkan tangannya mendengar celotehan Stephen. Akhirnya di dalam ruangan itu hanya ada Eva yang tidur dan Lucifer yang duduk di sampingnya. Dia berdiri dan menaikkan selimut yang dipakai Eva, lalu duduk lagi. Lama dia menatap wajah Eva yang diam. Sesekali jarinya memijit pelipis matanya. Maafkan aku, karena kau jadi terlibat dalam urusan ini, gumam Lucifer. Seandainya kita tidak pernah bertemu, aku pasti tidak akan mengenalmu, gumamnya lagi. Akhirnya Lucifer tertidur di kursi dengan menyandarkan kepalanya. Aku haus banget, ucap Eva yang terbangun. Dia mengubah posisinya menjadi setengah duduk di atas ranjangnya. Tuan Lucifer, apa yang dilakukannya di sini? Ucap Eva melihat ke sebelah kanannya. Apa dia yang menjagaku? Ucapnya lagi. Bukannya dia udah pulang? Ucapnya lagi. Beberapa saat Eva melihat wajah tuannya yang tertidur di kursi. Saat tidur pun kedua alisnya mengkerut, kayak gak bisa tenang gitu. Apa yang dia pikirkan? Ucapnya. Sayang sekali kalau wajah setampan ini cemberut terus kan? Ucapnya lagi. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, berusaha menyentuh alis itu. Karena tidak sampai, bruk! Teriak Eva. Lucifer terbangun. Dia melihat ada tubuh Eva yang berada di dekapannya tanpa memeluknya. Wajah Eva tepat di hadapan dada bidang Lucifer. Dengan tatapan matanya melihat wajah tuannya. Perlahan dia mengangkat kepalanya, berharap tuannya tidak bangun. Ternyata sepasang mata Lucifer sudah melihatnya dengan tatapan curiga. Habislah aku, gumam Eva. Maafkan saya tuan, maafkan saya nggak sengaja kok, ucap Eva yang masih belum memperbaiki posisinya. Sementara tangan kirinya masih ada impusan. Apa yang kau lakukan? Tanya Lucifer sedikit meninggikan suaranya. Lucifer berdiri, memperbaiki posisi Eva yang sudah setengah jatuh padanya. Ada apa? Kenapa kau bangun? Tanya Lucifer yang masih berdiri. Maafkan saya tuan, saya haus, ucap Eva berkeringat karena takut. Lucifer membuang napas beratnya. Ingin marah tapi tidak bisa. Sebentar, aku ambilkan. Kau diam di sini, ucap Lucifer. Dia menuangkan air dalam gelas yang sudah tersedia di ruangan itu. Lalu dia membantu Eva minum dengan memegang gelas itu. Lagi? Tanya Lucifer melihat Eva menghentikan minumnya. Sudah cukup tuan, jawab Eva gugup. Lucifer membersihkan keringat yang ada di wajah Eva dengan kedua telapak tangannya. Bukannya kering keringat Eva, malah menjadi lebih banyak lagi. Hentikan tuan, aku merasa seperti ayam yang dielus-elus dulu sebelum disembelih, gumam Eva takut. Lucifer melihat jarum impuls di tangan kiri Eva sedikit terlepas. Kau tunggu di sini, aku akan panggil Stephen, ucap Lucifer melepaskan tangannya dari Eva. Eva hanya menganggukkan kepalanya. Lucifer keluar dari ruangan, diikuti tatapan mata Eva. Bagaimana bisa dia akan menjadi suamiku?
Gumam Eva seperti tidak percaya. Dia serius nggak sih mau menikah denganku? Gumamnya lagi. Tak berapa lama, Stephen dan Lucifer masuk. Halo Nona Eva, ucap Stephen sambil tersenyum. Halo dok, jawab Eva dengan senyum paksanya. Kenapa bisa lepas infusannya? Apa yang kau lakukan? Apa kau mengalami mimpi buruk? Tanya Stephen sambil memperbaiki jarum infusannya. Eva dan Lucifer saling menatap, tapi Eva melihat dengan tatapan ketakutan. Mungkin dia sedang mimpi buruk, ucap Lucifer masih menatap Eva. Stephen melihat arah mata Eva dan tersenyum mengerti. Oke, ini sudah dibenarkan, ucap Stephen. Kau bisa beristirahat lagi, ucap Stephen melangkah keluar. Sebaiknya kau jangan menakutkan calon istrimu, Lucifer, ucap Stephen memukul sedikit bahu Lucifer. Kembali lagi, di ruangan itu hanya mereka berdua. Apa ada yang kau butuhkan lagi? Tanya Lucifer kembali ke kursinya. Bisakah Tuan memanggil perawat wanita? Tanyanya. Lucifer menaikkan alisnya sebelah. Untuk apa? Tanya Lucifer. Saya mau ke kamar mandi, ucap Eva. Lucifer menganggukkan kepalanya. Dia melepaskan botol infusan yang sedang digantung, memberikannya pada Eva agar dipegang Eva. Apa yang mau dia lakukan? Gumam Eva. Ah, Tuan, teriak Eva. Lucifer menggendong Eva layaknya seperti menggendong pengantinnya. Tuan, turunkan saya. Apa yang Anda lakukan? Ucap Eva takut. Diam dan pegang dengan benar botolnya. Angkat lebih tinggi agar cairannya tetap mengalir, ucap Lucifer yang berjalan ke kamar mandi sambil tetap menggendong Eva. Dia menggendong dengan hati-hati agar infusannya tidak lepas lagi. Repot kalau harus memanggil Stephen lagi, yang ada malah diledekin terus. Tangan Eva sebelah kiri memegang botol infus dengan menggalungkan tangannya di leher Lucifer, membuat jaraknya sangat dekat. Setelah sampai di depan pintu kamar mandi, dia berhenti. Dia menurunkan Eva, membuka pintu dan menyuruh Eva masuk dan mengikutinya. Tunggu Tuan, apa yang mau Anda lakukan? Tanya Eva menahan Lucifer agar tidak melangkah maju lagi. Kenapa? Tanya Lucifer bingung. Tuan, ini di dalam kamar mandi. Saya mau buang air kecil, jawab Eva malu. Lalu, tanya Lucifer santai. Oh my god, ada apa dengan orang ini? Apa dia sengaja? Apa dia lagi horny? Gumam Eva. Eva membuang napasnya sambil menggelengkan kepalanya. Lucifer mengambil botol infus yang dipegang Eva dan menggantungkannya di salah satu tiang di sekitarnya. Lakukanlah, aku akan menunggumu di luar. Pintunya tidak akan kukunci, ucap Lucifer. Hah? Ucap Eva tidak percaya. Kau jangan khawatir, aku tidak akan mengintipmu. Aku akan menutupnya dengan rapat. Kalau kau sudah selesai, kau panggil aku, ucapnya lagi. Tanpa menunggu jawaban Eva, dia keluar dan menutup pintu. Wah, romantis sekali ya. Eva lagi di kamar mandi aja dijagain Tuan Lucifer. Oke teman-teman, sampai di sini episode 61 dan langsung saja kita lanjut ke episode 62. Gas. Episode 62. Aduh, bagaimana ini? Udah pipis aja. Kebelet banget nih, ucap Eva. Eva berhati-hati dengan tangan kirinya agar tidak lepas infusannya. Sementara Lucifer menunggunya tepat di depan pintu, menunggu dengan sabar. Lega banget, ucap Eva. Dia menutup-tutup kloset dengan mengambil botol infusan yang digantungkan Lucifer tadi. Aduh, Eva memegang perutnya yang terluka. Lucifer panik dan masuk ke dalam. Tuan, saya kan belum memanggil Anda, ucap Eva yang kaget. Kenapa kau teriak? Tanya Lucifer.
Aku tidak apa-apa kok, jawab Eva. Apa kau sudah selesai? Tanya Lucifer. Sudah tuan, jawab Eva berjalan pelan. Lucifer mendekati Eva dan menggendongnya lagi. Ah, tuan, aku bisa berjalan sendiri, ucap Eva. Lucifer tidak peduli. Dia terus menggendong Eva sampai di ranjangnya. Eva diturunkan dengan perlahan dan memakaikan selimut menutup tubuhnya. Tuan, yang sakit itu perutku, bukan kakiku, tuan. Jadi, aku masih bisa berjalan, ucap Eva. Lalu, tanya Lucifer kembali duduk di sampingnya. Tidurlah, ini sudah jam 4 pagi. Nanti jam 8 kita pulang, ucap Lucifer. Kita? Pulang? Oh my, gumam Eva. Eva menatap Lucifer. Dari ekspresi wajahnya, dia sangat tidak suka dengan keputusan tuannya. Beberapa kali, Eva memonyongkan bibirnya. Lucifer pun melihat itu, tapi dia tetap santai saja. Tuan, apa saya bisa menanyakan sesuatu? Tanya Eva. Tidak bisa, jawab Lucifer santai. Hah? Eva membuka mulutnya lebar, tak percaya. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa bertanya padanya, gumam Eva kesal. Tuan, kenapa aku harus tinggal denganmu? Dan kenapa kita harus menikah? Tanya Eva dengan sedikit keberaniannya. Apa Tuan menyukaiku? Tanya Eva sedikit malu. Lucifer diam dan menatapnya. Aku sudah bilang kan, kalau kau tidak boleh bertanya, ucap Lucifer. Tapi Tuan, saya tidak bisa begitu saja ke tempat Anda, apalagi menikah dengan Anda, ucap Eva. Bukankah kau mau membayar hutang-hutangmu kan? Jadi kau harus tinggal denganku, ucap Lucifer. Dan mengenai pernikahan kita, itu adalah keinginanmu, dan aku mengabulkannya, jawab Lucifer santai. What? Gumam Eva. Tuan, pernikahan itu bukan buat main-main loh, ucap Eva. Apa Tuan mau hutang-hutangku dibayar dengan tubuhku? Tanya Eva menutup dirinya. Aku tidak tertarik denganmu. Aku juga tidak menyukaimu, ucap Lucifer. Lalu, kenapa kita harus menikah? Teriak Eva. Ups, gumam Eva menutup mulutnya. Lucifer masih santai, sambil melihat Eva yang sedang panik dan gugup. Bagaimana ini? Apa dia marah? Gumam Eva. Itulah kenapa aku tidak mengizinkanmu bertanya padaku, karena aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu, gumam Lucifer melihat Eva. Sebaiknya kau tidurlah, aku sangat lelah, ucap Lucifer membenarkan posisi duduknya. Tapi Tuan, saya tidak. Eva, kalau kau berbicara lagi, maka aku akan mencium bibirmu supaya diam, ancam Lucifer memejam mata. Ah! Teriak Eva sambil menarik selimutnya dan menutup dirinya. Dia merasa jengkel dengan Lucifer. Lucifer membuka matanya setelah dia rasa tidak ada suara, dan dia melihat Eva yang sudah tertidur. Dia melihat seluruh selimut menutupi tubuhnya sampai ujung kepalanya. Dia berdiri dan membuka selimut Eva sampai di depan dadanya. Dia pikir Eva akan merasa sesak napas seperti itu. Lucifer menyingkirkan anak rambut yang menutupi pipi gadis itu. Setelah dia rasa selesai, dia kembali duduk di kursi di samping ranjang Eva. Sebelum dia tidur, dia mengirimkan pesan WA untuk Aris agar menyuruh Lisna membawakan pakaian bersih untuk dipakai Eva, dan kembali memejamkan matanya yang sudah lelah itu. Pukul 07.45, Aris, Hendra, Stephen dan Lisna masuk ke ruangan Eva. Saat mereka masuk, mereka melihat Eva yang masih tertidur. Sementara Lucifer tertidur dengan mulut sedikit terbuka, dengan tangan yang direntangkan. Mesra sekali dua orang ini, ucap Lisna memegang pinggangnya. Secara tidak langsung, mereka ini sudah tidur bersama, ucap Stephen. Stephen dan Lisna saling melihat. Lisna berjalan mendekati Lucifer, melihat wajahnya dekat. Tampan juga, ucap Lisna.
Tuan kami memang tampan, Nona Lisna, ucap Hendra. Apa kita harus membangunkan mereka? Tanya Aris. Tidak usah, biar... Ucapan Stephen berhenti, karena ternyata Lucifer sudah bangun. Oh, kau sudah bangun ternyata ya, ucap Stephen. Wow. Lucifer menguap. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Tidak lama, Eva pun terbangun. Wah, Eva juga sudah bangun ya. Sepertinya kalian bertemu di mimpi dan kalian sama-sama kembali ke dunia nyata ya, ucap Stephen meledek. Eva dan Lucifer melirik Stephen dengan sinis. Apa kau membawa pakaian Eva? Tanya Lucifer pada Lisna. Sudah tuan, jawabnya. Baguslah, sekarang kau bantu dia mengganti pakaiannya, suruh Lucifer. Ayo kita keluar, biarkan mereka berdua, ucap Lucifer. Wah, biasanya aku yang berbicara seperti itu, hahaha, ucap Stephen. Lucifer melihat Stephen. Tinggallah Eva dan Lisna. Bagaimana keadaanmu? Aku dengar kau hari ini keluar dari rumah sakit. Bukannya di sini 2 hari lagi? Tanya Lisna membantu mengganti pakaian Eva. Lis, apa aku bisa mengatakan sesuatu padamu? Tanya Eva. Apa? Ucap Lisna. Dia mengajakku tinggal bersamanya di apartemennya, ucap Eva. Apa? Tanya Lisna kaget. Eva menganggukkan kepalanya. Kenapa? Apa alasannya? Tanya Lisna. Aku juga nggak tahu. Dan anehnya, dia malah bilang akan menikahiku, ucap Eva dengan suara pelannya. Hah? Ucap Lisna lagi sambil menutup mulutnya. Menikahimu? Kau tidak bertanya padanya? Atau dia mungkin ingin bertanggung jawab padamu? Ucap Lisna. Aku sudah bertanya padanya, tapi dia tidak mau menjawabnya, ucap Eva. Mau bertanggung jawab apa? Tanya Eva. Apa kalian sudah melakukan hubungan yang membuatmu hamil? Tanya Lisna. Lisna, ucap Eva sambil menarik rambut sahabatnya. Kau tahu aku kan? Tidak mungkin aku melakukan itu. Dan kami tidak melakukan yang seperti yang kau pikirkan, jawab Eva mentowel kepala Lisna. Hahaha. Lalu, kenapa dia mau menikahimu? Ucap Lisna. Tapi ya sudahlah, gak masalah kan? Dan malah lebih bagus lagi kalau kau menikah dengannya. Hahaha. Ucap Lisna. Apa yang kau katakan? Bagus dari mananya sih? Ucap Eva kesal. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah si Eva jadi menikah dengan Tuan Lucifer? Mari kita simak episode selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 61 dan 62. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.